Apa hukumnya kalau seandainya kita ngomong dan menuduh diri kita sebagai orang kafir? Kafir, yakni kafir. Seperti itu. Bercanda, meskipun bercanda. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang ini saya sampaikan. Yang pertama, kalau seandainya omongan seperti itu menunjukkan rasa khauf dan ketakutannya, ya, ini menunjukkan akan tingginya iman dia, maka sebagian ulama atau banyak ulama mengatakan tidak mengapa. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang yakni sahabat yakni Handalah yang mengatakan kepada Abu Bakar, hari ini aku sudah menjadi orang munafik. Coba kita lihat, ya, saya munafik yakni hari ini. Itu dikeluarkan langsung oleh seorang yakni sahabat. Ketika diceritakan kepada Abu Bakar ngomong, lah apa alasannya? Engkau adalah sahabat, kenapa engkau menganggap dirimu sebagai orang munafik? Ternyata dia kemudian menceritakan, coba kita lihat, rasakan sendiri Abu Bakar. Di saat kita bermajelis ilmu ini kan nggak terbayangkan sama sekali. Ya, kita di majelis ilmu kemudian kita berhayal, berimajinasi untuk berbuat kemaksiatan, insya Allah enggak. Dia ceritakan seperti itu ketika kita bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, yang namanya jannah itu seakan-akan ada di hadapan kita langsung. Tapi giliran kita pulang bersama dengan anak, bercengkrama dengan istri, hilang semua itu semua. Abu Bakar yang tersentuh dengan jawaban, kalau memang demikian ya saya juga munafik. Dua orang ini akhirnya kemudian melaporkan kondisi mereka berdua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Saatan, yakni saatan. Lu enggak seperti itu. Ya. Karena ada saatnya kita itu memang mempeng, ya, kayak orang itu kerja ya nggak bisa. Ada saatnya orang itu kerja dengan tekun dan ada saatnya orang itu istirahat. Ada saatnya kita berada pada tingkat dan level di puncak yakni keimanan, apalagi kemudian di saat kita itu sholat itu kan benar-benar apa? Fokus, konsentrasi. Dan ada saatnya memang kita nggak dibutuhkan, ya, masa-masa seperti itu. Pun demikian di saat engkau bersamaku hadir dalam majelis ilmu, ya memang seperti itu efeknya, efek dari apa? Yani iman. Tapi di saat kita itu bergaul, bercengkrama, berkumpul dengan anak istri, tentu akan berbeda. Gak bisa kemudian kita samakan, pokoknya menteng-menteng, kayak di masjidnya Rasulullah, kemudian dengan keluarga juga seperti itu, enggak. Akan pasti yani berbeda. Nabi SAW mengatakan saatan-saatan. Ada saatnya engkau itu seperti itu, dan ada saatnya tuntutnya engkau itu lebih banyak. Aslinya ada harus diturunkan grade-nya, calling down, sesuaikan yani dengan yani orang-orang yang sedang kita yani interaksi yani bersama dan kita gauli seperti itu. Nah, di sini jamaah dirahmati Allah itu tergantung pada tingkat yani keimanannya. Kalau seandainya keluar dari orang-orang yang benar-benar kuat imannya, maka sebagaimana yang diakui oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, enggak ada masalah. Saya munafik yani saya telah berbuat yani kufur yani misalnya. Tapi kalau seandainya orang yang mengatakan yani seperti itu bukan menunjukkan ketulusan hatinya, tapi hanya untuk apa? Ingin mendapatkan apa? Empati dari banyak orang, memperbanyak followernya misalnya. Meskipun dia adalah orang yang soleh, tapi menganggap dirinya itu masih kotor dan lain sebagainya, tapi ada rasa yang tidak tulus dalam hatinya, maka berarti hal ini termasuk yani hal yang diharamkan. Ini yang kedua. Yang ketiga pertanyaannya tadi, kalau seandainya ngomongnya itu sebagai bentuk yani candaan, hati-hati yani jamaah. Tidak diperbolehkan dalam hal ini. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat At-Taubah. Ya. Berkaitan yani dengan candaan orang-orang munafik kepada sahabat Nabi SAW sepulang mereka dari perang apa? Yani Tabuk. Itu candaan. Ya. Sampai kemudian Rasulullah SAW tidak memberikan udzur yani sama sekali. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Loh kita cuma canda tok kok. Tapi Al-Qur'an mengatakan qad kafartum yani ba'da imanakum. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastajin. Enggak boleh kemudian memperolok menjadikan sebagai bahan candaan Allah, syariat Islam. Enggak boleh. Kuntum tastajin enggak boleh. Qad kafartum, engkau sudah dianggap kafir ba'da imanikum setelah engkau beriman. Maka dari hadis inilah ini berlaku untuk semuanya. Baik yani
canda mengatakan seperti itu atau bercanda menghina dan menistakan Nabi dan syariat Islam, maka hal ini tidak diperbolehkan. Yani termasuk yani dulu pernah saya dapatkan ya ketika kita marah, pernah diajar dalam sebuah kelas. Kemudian gurunya ngomong anta kafir katanya gitu. Kafir. Kita menentang, nggak boleh. Ini termasuk yani kafir muayyan atau dengan apa? Kata-kata khusus. Laknat dengan kafir itu nggak boleh dengan khusus. Apalagi langsung. Yani anta dilaknat, yani anda itu kafir. Kita sebagai murid-murid menentang. Ternyata dia punya alasan. Pengen apa? Bercanda. Anda ini kafir tapi kafir nikmat. Ya, ditakwilkan ke situ. Kita tetap yani akhirnya terjadi apa? Yang terjadi debat yang sangat sengit antara kita dengan yani guru tersebut karena nggak boleh seperti ini. Ya, karena ketika Anda menganggap anta kafir itu pasti identik dengan kafir akbar. Dan itu nggak boleh. Ya, tapi kalau seandainya anta punya tawil Anda kafir tapi kafir apa? Yani nikmat, yani misalnya, maka hal itu tidak yang diperbolehkan. Allahu taala alam bisawab.